Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat, kita bersama lagi di channel saya dalam dakwah Islam pencerahan. Sobat-sobat, kembali saya ingin berbicara yang ada kaitannya dengan politik, sobat-sobat, yang sehubungan dengan capres yang lagi ramai ini, sobat-sobat ya. Banyak yang lagi viral. Ya, dalam hal ini saya ingin menyampaikan seperti yang dikatakan oleh Profesor Dr. Haji Ahmad Jahro MA yang mengatakan akronim AMIN dan nomor urut 1 itu dari Allah, sobat-sobat. Karena baru sekarang terjadi, sobat-sobat. Nah, tapi ada juga dari salah satu video yang mengatakan tanda-tanda alam sudah sudah ada tanda-tanda alam bagi Anies Rashid Baswedan bahwa beliau akan menjadi presiden, sobat-sobat. Nanti saya tayangkan, sobat-sobat, bagaimana alasan kenapa tanda-tanda alam itu sepertinya memihak kepada Bapak Anies Rashid Baswedan, sobat-sobat. Ada yang menanyakan bahwa Pak Anies Rashid Baswedan dapat nomor urut 1 itu kadang kode alam. Kode alam tahu dari mana kan, ada yang nanya begitu kan? Saya sampaikan, bro. Coba bayangkan kalau udah kode alam. Pak Anies Baswedan, kalau ini lihat Pak Pancasila, isi dari Pancasila 5 sila yang pertama itu ketuhanan yang Maha Esa. Coba pikir, rata-rata pendukungnya Pak Anies adalah orang yang berketuhanan. Percaya nggak? Itu saudara kita dari Nasrani, bangga dengan Pak Anies. Dari saudara dari Hindu, kemudian yang dari Tionghoa, apalagi dari India bahkan. Dan rata-rata hampir sebagian besar dari pondok pesantren, para kiai, para ulama, para habaib itu sama kan. Nah, itu mereka semua itu berketuhanan. Jadi orang yang berketuhanan itu sudah pasti nyata, bro. Nomor 1, bro, nomor 1. Itu kode alam, itu nggak bisa dikarang-karang. Kenapa nggak nomor 2? Lu ternyata yang nomor 2 itu dapat sama Pak Prabowo dan Mas Gibran. Isinya kalau tidak salah. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Pertanyaannya sekarang, mungkin Pak Prabowo bisa berkeadilan tapi bisa beradab enggak? Kalau Pak Prabowo bisa berkeadilan, bisa beradab. Nah, itu kalau Gibran. Lo caranya Gibran jadi wakil presiden, jadi cawapres saja, jadi calon wakil presiden. Itu tuh caranya kurang beradab. Kenapa? Melanggar konstitusi, kode etik, pamannya yang meloloskan menjadi cawapres. Bener enggak? Itu melanggar. Itu berarti adabnya masih kurang. Itu kode alam, bukan ngarang, kode alam. Yang ketiga, Persatuan Indonesia. Kenapa Pak Ganjar kok dapat nomor 3? Isinya dari Pancasila, Persatuan Indonesia. Nggak keadilan, nggak kerakyatan. Kenapa? Karena kalau keadilan belum cukup mampu. Kenapa mesti persatuan? Karena dia tahu kalau dapat nomor 3 Persatuan Indonesia, itu menandakan PDIP sekarang sudah pecah. Kenapa pecah? Pak Jokowi dengan Pak Jokowi itu dengan Gibran sudah pindah ke Prabowo sama Pak Prabowo. Itu udah pecah, jadi butuh persatuan lagi. Butuh mempersatukan. Makanya kode alamnya itu nomor 3. Kenapa nggak nomor 1 itu Pak Ganjar? Karena kode alamnya nggak sesuai. Itu saya maksud kode alam.
Dan ini saya yakin Anies Rashid Baswedan nomor 1, ketuhanan Yang Maha Esa, karena yang memilih beliau rata-rata yang berketuhanan. Assalamualaikum, salam sejahtera untuk kita semua. Jangan-jangan yang dibutuhkan Palestina Indonesia seorang Anies Rashid Baswedan. Palestina aja mengakui, bro. Nah, ya memang sobat-sobat, kalau kita melihat perjalanan dari Bapak Rashid Anies Baswedan sampai akhirnya dia menjadi capres, ya, itu kan perjalanannya berliku, sobat-sobat. Ya, ada pihak-pihak yang ingin dia tidak bisa dicalonkan. Berbagai upaya penjagalan dilakukan, sobat-sobat. Bahkan ada obrol-obrol, omong-omong, ya, bahkan taruhan, sobat-sobat, taruhan mobil Alphard, ya, kalau Anies bisa, ya, jadi capres. Nah, kalau cawapres mungkin dari obrolan tersebut, tapi kalau capres berat, ya, dengan pertimbangan hitungan matematika segala macam lah, sobat-sobat, ya. Nah, tapi buktinya Anies melaju, sobat-sobat, menjadi capres, ya. Dan yang mempertaruhkan mobil Alphardnya tuh ya tidak menepati apa yang diomongkannya, sobat-sobat. Ini kita nggak tahu Anies ini kalau nggak jadi capres nanti gimana? Saya mau tanya, kalian yakin nggak Anies ini bisa maju capres? Nggak yakin, saya paling nggak yakin dari dulu. Nggak yakin. Ya gitu aja nih pertanyaan Gini, saya konkret. bilang, kalau mau jadi capres berat, dari semua sisi kalkulasi matematikanya susah. Tapi kalau mau jadi cawapres masih terbuka. Kalau capres ini taruhan mau nggak bang? Boleh taruhan, boleh. Ya, berapa? Taruhan Alphard juga boleh. Kita kan tidak tahu juga apakah Mas Anies ini jadi berlayar atau tidak, kan begitu. Mohon maaf karena kami telah mengecewakan. Mohon maaf kami mengecewakan mereka-mereka yang pesimis dan menduga kami tidak bisa mendaftar. Mereka yang mengatakan bahwa kapal ini tidak akan berlayar. Mereka yang menggaungkan pesimisme bahwa ini tidak akan berangkat. Mereka yang mengatakan bahwa ini akan kandas. Kepada mereka kami sampaikan mohon maaf, kami telah mengecewakan. Ya. Nah, dan Anies ini tidak mendatangi partai untuk dia dicalonkan, tetapi partai yang meminta Bapak Anies Rashid Baswedan. Ya. Nah, dan sama ketika dia akan dicalonkan menjadi gubernur DKI, beliau hanya menanya kepada ibunya, sobat-sobat. Kalau ibunya setuju, dia laju. Kalau ibunya tidak setuju, dia tidak akan memenuhi ya pencalonan tersebut. Begitu juga ketika dia diminta menjadi capres. Ya, sama. Itu yang dilakukan, bertanya kepada ibunya. Dan setelah dia menjadi capres, resmi didaftarkan di KPU, resmi berkampanye, ternyata penjegalan itu masih berlangsung, sobat-sobat. Ya, ada beberapa acara kampanye beliau digagalkan secara mendadak. Ada yang tidak mengizinkan memakai gedung, padahal awalnya diizinkan. Nah, ini kan luar biasa, sobat-sobat. Ya, jadi benar ya apa yang dikatakan oleh Profesor Dr. Haji Ahmad Jahroh, ini dari Allah. Dan benar juga apa yang dikatakan di cuplikan video ini, tanda
tanda alam, sobat-sobat. Ya, bukankah kita tahu, ya, pasangan Amin ini dananya yang paling kecil. Tetapi lihat, banyak relawan yang dengan sukarela datang tanpa dimobilisasi ketika beliau kampanye. Banyak relawan, banyak rakyat yang dengan sukarela membuat baleho, membuat spanduk. Siapa yang menggerakkan mereka? Tentu saja Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menggerakkan mereka. Ya, kalau Profesor Dr. Haji Ahmad Jahro mengatakan, ya, ini dari Allah, tanda-tanda alam. Tapi saya ingin mengatakan ini adalah tanda-tanda dari langit, ya, yang insya Allah Bapak Anies Rashid Baswedan akan menahodai negeri kita ini, sobat-sobat. Dan rekam jejaknya jelas, sobat-sobat. Dia tunaikan janji kampanyenya ketika akan menjadi gubernur. Dia tunaikan. Dan yang paling luar biasa, sobat-sobat, ya, Bapak Anies Rashid Baswedan rumahnya masih kredit. Dia masih mengkredit rumah, sobat-sobat. Nah, kalau dia ingin memperkaya diri ketika jabatan dia sebagai gubernur, kan bisa. Tetapi luar biasa. Ini kan artinya memang ini menjadi tanda, sobat-sobat, bahwa beliau insya Allah akan memenangi kompetisi yang akan dilaksanakan tanggal 14 Februari. Mudah-mudahan saja, sobat-sobat, ya, ini akan terwujud dan kita akan memulai perubahan ke arah Indonesia yang lebih baik. Dan perubahan itu akan dinahodai oleh pasangan Amin. Dan Bapak Anies Rashid Baswedan sudah membuktikan perubahan itu ketika dia menjadi gubernur. Dan kita ingin tidak hanya masyarakat Jakarta saja yang mengalami perubahan ke arah yang lebih baik, tetapi kita ingin seluruh rakyat Indonesia juga merasakan perubahan itu seperti yang dirasakan oleh penduduk DKI Jakarta. Kita tunggu saja, ya, perubahan yang akan berlangsung ketika pasangan Amin menahodai negeri kita ini sebagai presiden dan wakil presiden. Demikian sobat-sobat, semoga ini menginspirasi dan mencerahkan. Nasrum minallahi wa barakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.